Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak Bergelantung. Rama tidak pernah menyukai rumah tua itu sejak pertama kali menginjak halaman depannya. Rumah warisan keluarga yang berdiri di ujung desa tampak besar namun mati. Seolah sudah lama berhenti bernapas, cat dindingnya mengelupas. Jendelanya kusam dan halaman depannya ditutupi bayangan pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Akar-akarnya menonjol dari tanah seperti urat hitam, sementara rantingnya menjulur sampai hampir menyentuh atap rumah. Ibu Nina, yang merupakan ibu Rama, justru terlihat tenang saat membawa Rama masuk ke dalam rumah. Setelah usaha keluarga bangkrut beberapa bulan sebelumnya, ia menjual rumah mereka di kota dan memutuskan untuk pindah ke rumah tua peninggalan nenek yang sudah puluhan tahun kosong. Rama merasa keputusan itu aneh, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti ibunya. Malam pertama menjadi awal teror yang tidak pernah Rama bayangkan. Saat ia berusaha tidur, suara mengomel bergesekan dengan genteng terdengar seperti kuku panjang yang menggaruk atap. Angin malam berdesir dingin meski semua jendela tertutup rapat. Ketika ia menoleh ke arah tirai kamar, bayangan bergoyang tampak dari luar jendela. Di salah satu dahan pohon beringin, ada sosok perempuan bergaun putih, bergelantungan sambil berputar perlahan. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya tergantung tidak wajar dan kepalanya mengarah tepat ke jendela kamar Rama. Sosok itu seolah sedang menatap tanpa mata. Lalu saat lampu kamar dinyalakan, kembali halaman kosong. Hanya pohon tua yang berdiri diam diterpa angin malam. Namun sejak saat itu, gangguan demi gangguan mulai datang tanpa henti. Kadang terdengar tawa perempuan tipis dari halaman depan, jauh dan dekat dalam waktu bersamaan. Kadang jendela kamar Rama tiba-tiba berembun sendiri, lalu muncul bekas jari membentuk tulisan samar yang meminta untuk pergi. Beberapa kali pintu terkunci dari luar, disusul suara langkah kaki yang menyeret di lorong rumah yang sunyi. Yang paling aneh, Ibu Nina tidak pernah tampak takut. Ia justru terlihat semakin tenang setiap kali gangguan terjadi. Setiap malam, tepat tengah malam, Rama selalu mendengar ibunya keluar kamar dan berjalan ke arah dapur. Dari penampakannya, sering terdengar bisikan lirih dari halaman belakang, seperti seseorang sedang berbicara dengan makhluk lain yang tidak terlihat. Lalu suatu malam, Rama memberanikan diri untuk mengintip dari balik jendela dapur. Ia melihat Bu Nina berdiri di bawah pohon beringin sambil membawa baskom berisi cairan merah kecoklatan. Dan di sekitar akar pohon, lilin-lilin kecil menyala membentuk lingkaran. Tubuh ibunya berdiri diam menatap batang pohon, seolah sedang menjalankan ritual yang sudah lama direncanakan. Rasa takut mendorong Rama mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dari seorang warga tua di ujung jalan, ia mengetahui rahasia yang selama ini dikubur rapat. Bertahun-tahun yang lalu, Ibu Nina memiliki saudara kembar identik
bernama Nana. Keduanya merintis usaha keluarga bersama hingga sukses besar. Namun kesuksesan itu memunculkan kerakusan. Bu Nina iri karena sang saudara lebih disukai banyak orang dan berhak atas setengah harta yang mereka bangun bersama. Karena memiliki ambisi, Bu Nina mendatangi seorang dukun yang menjanjikan kekayaan berlimpah. Syaratnya hanya satu, tumbal darah dari orang sedarah harus diberikan di bawah pohon tua penjaga rumah keluarga. Tidak lama setelah itu, Bu Nana ditemukan tewas tergantung di pohon depan rumah. Semua orang mengira dia bunuh diri. Setelah kematian itu, usaha keluarga berkembang dengan pesat dan kekayaan datang deras tanpa hambatan. Namun sejak malam kematian Nana, warga sering mendengar suara tangisan perempuan dari atas pohon. Sosok putih bergelantungan mulai terlihat dari kejauhan, terutama ketika bulan gelap. Kutukan tumbal itu ternyata tidak benar-benar selesai. Kini, harta keluarga telah habis, usaha bangkrut, dan hutang darah menagih korban baru dari garis keturunan yang sama. Rama sadar alasan sebenarnya dia pindah ke rumah tua itu bukan untuk memulai hidup baru, melainkan untuk dijadikan persembahan berikutnya. Malam itu listrik rumah padam tiba-tiba. Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap. Dari luar terdengar tawa perempuan panjang bercampur suara mengoceh patah. Rama berlari ke ruang depan, tapi pintu utama telah menutup rapat dan jendela-jendela dipaku dari dalam. Di lorong rumah, Bu Nina muncul membawa pisau kecil dan mangkuk tanah liat. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong seperti orang yang sudah menyerahkan jiwa pada sesuatu yang gelap. Dengan tenaga yang tak biasa, ia menyeret Rama keluar menuju pohon beringin. Di bawah pohon itu, lilin-lilin telah menyala sendiri. Tanah di sekitar akar tampak basah dan baru digali. Rama tergeletak di tengah lingkaran ritual, sementara angin malam berputar semakin kencang. Saat pengorbanan yang hendak dilakukan, seluruh dahan pohon bergerak liar. Jeritan perempuan menggema dari atas. Lalu sosok putih jatuh dari kegelapan dan berdiri di hadapan mereka. Rambut panjangnya tersibak perlahan, menampakkan wajah yang sama dengan Bu Nina. Itulah Nana, arwah saudara kembar yang dibunuh demi kekayaan. Makhluk itu tidak menatap Rama, melainkan menatap saudara kandungnya sendiri dengan kebencian yang telah dipendam puluhan tahun. Akar-akar pohon menyembul dari tanah dan melilit kaki Bu Nina. Tubuh perempuan itu terseret ke batang pohon sambil berusaha melepaskan diri. Dan dalam sekejap terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya digantung di dahan yang sama tempat Nana dulu dibunuh. Setelah semuanya hening, sosok Nana berdiri di depan Rama. Wajah menyeramkan itu berubah perlahan menjadi sendu. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh kepala Rama untuk terakhir kalinya. Lalu tubuhnya memudar menjadi kabut putih dan hilang bersama angin malam. Pagi harinya, warga menemukan Bu Nina tewas tergantung di pohon beringin. Semua orang mengira itu bunuh diri akibat dari tekanan hidup dan perekonomian. Tidak ada yang percaya dengan cerita Rama tentang kutukan dan tentang pengkhianatan darah. Rumah tua itu akhirnya dijual murah, lalu diratakan hingga tinggal tanah kosong.
pohon beringin pun ditebang sampai ke akarnya. Namun orang-orang yang melewati tempat itu saat tengah malam masih mengaku melihat bayangan pohon besar berdiri kembali dalam gelap. Dan di salah satu dahannya, seorang perempuan bergaun putih masih bergelantungan sambil berputar pelan menunggu siapapun yang belum membayar hutang darah keluarganya. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang keluarga Rama. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.